Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rona Timiur Maulisi Simongkir, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Corporate Social Responsibility atau CSR. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil paper kami dengan judul mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari program CSR terhadap masyarakat dan perusahaan. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Dengan saya sendiri, Andri Saputra, dan dengan teman-teman saya, yang pertama ada Reva Oktavirani, yang kedua ada Saiba Tiffany Ranansia, yang ketiga ada Vika Alfi Utami, yang keempat ada Muhammad Rafli Alfareja, yang kelima ada Kafidatul Fatihah Ilmi, yang keenam ada Irfan Ajis. Baik, kita akan langsung mulai masuk ke materi. Yang pertama ada pengukuran dampak sosial dan ekonomi CSR. Jadi program CSR tidak hanya tentang kegiatan sosial, tetapi juga tentang dampak nyata yang dibawa bagi masyarakat dan perusahaan. Dalam bagian ini, kita bahas bagaimana mengukur dampak sosial seperti peningkatan kualitas hidup dan hubungan masyarakat, serta dampak ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan efisiensi bisnis. Pengukuran ini penting untuk memastikan CSR bukan sekedar seremoni, tetapi strategi yang mendukung keberlanjutan. Studi dari organisasi seperti WBCSD dan UNDP menekankan bahwa dampak sosial melibatkan perubahan perilaku dan akses layanan dasar, sementara dampak ekonomi fokus pada penempatan dan daya saing lokal. Nah, ada dua. Yang pertama ada dampak sosial, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan. Yang kedua ada dampak ekonomi, yaitu pertumbuhan UMKM dan pengurangan biaya konflik bagi perusahaan. Oke, selanjutnya itu ada konsep dampak sosial dan ekonomi CSR. Nah, jadi CSR yang kuat terbukti meningkatkan kinerja finansial perusahaan, reputasi yang lebih baik, dan efisiensi operasional, serta resiko yang lebih rendah. Jadi di sini ada dua contoh. Yang pertama itu ada dampak sosial, yaitu merujuk pada perubahan positif dalam kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan partisipasi warga, penguatan modal sosial, dan pengurangan konflik. Yang kedua itu ada dampak ekonomi, mencakup peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan peluang bisnis lokal, peningkatan loyalitas konsumen, dan daya tarik investor. Oke, selanjutnya itu ada pendekatan pengukuran dampak, model logika, dan teori Aucheng. Jadi TOC dan model logika adalah kerangka utama untuk menggambarkan hubungan sebab akibat program CSR. Nah, di bawah kita dapat melihat alur perubahan atau langkah TOC ini. Yang pertama itu ada input, yaitu anggaran kerjasama atau sumber daya. Selanjutnya itu ada aktivitas, yaitu pelatihan, pembangunan infrastruktur. Selanjutnya ada output, yaitu jumlah peserta, fasilitas baru, atau hasil langsung. Nah, selanjutnya itu ada outcome, yaitu perubahan keterampilan, produktivitas, atau perubahan jangka menengah. Nah, selanjutnya itu ada impact, yaitu peningkatan kualitas hidup atau dampak jangka panjang. Nah, di bawah ada juga manfaatnya, yaitu memungkinkan evaluasi yang sistematis, membedakan dampak CSR dari faktor eksternal, dan mendukung program yang berkelanjutan atau monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ada metode pengukuran dampak SROI, Social Return on Investment atau SROI. Metode ini mengukur dan mengubah manfaat sosial menjadi nilai uang yang kemudian dibandingkan dengan biaya program untuk menghasilkan rasio, misalnya yaitu 1:4. Jadi keuntungan SROI membantu pelapor keberlanjutan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Adapun metode lainnya yaitu cocok untuk program kompleks seperti pemberdayaan UMKM. Selanjutnya ada pentingnya pengukuran dampak. Jadi akuntabilitas dan kepercayaan meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan stakeholder, dan mencegah greenwashing. Nah, keberlanjutan menjamin program berkelanjutan dalam jangka panjang dan sesuai dengan kebijakan lokal. Adapun fungsi utamanya yaitu memastikan anggaran digunakan secara efisien, mengidentifikasi perbaikan, dan mengurangi pemborosan. Nah, ada dampak bisnisnya yaitu mendukung keputusan strategis, mengurangi resiko, meningkatkan kesetiaan pelanggan, reputasi, dan membuka akses pasar baru. Nah, selanjutnya itu ada indikator keberhasilan dari dampak sosial. Jadi, fokus kita itu keberhasilan dilihat dari outcome atau perubahan keterampilan atau perilaku, dan impact atau perubahan struktural jangka panjang, bukan sekedar output atau hasil langsung. Jadi contohnya itu ada penurunan pengangguran dari kasus penyakit atau melalui program kesehatan preventif. Yang kedua itu ada peningkatan kesehatan kualitas lingkungan dan kohesi sosial. Yang ketiga ada kemandirian UMKM seperti studi kasus Pertamina dan peningkatan motivasi belajar. Jadi prinsipnya harus fokus pada transformasi berkelanjutan, bukan hanya bantuan semata. Nah, selanjutnya itu ada indikator keberhasilan ekonomi dan keberlanjutan. Di bawah kita dapat melihat ekonomi perusahaan, yaitu meningkatkan kinerja finansial seperti probabilitas dan pangsa pasar, mengurangi risiko operasional, meningkatkan nilai merek, loyalitas karyawan, dan kepercayaan investor. Nah, selanjutnya ada keberlanjutan program. Nah, di sini program harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong kemandirian, meliputi penguatan kelembagaan lokal dan integrasi dengan kebijakan daerah. Nah, contohnya itu seperti kemandirian UMKM dan pemeliharaan fasilitas jangka panjang. Selanjutnya ada metode evaluasi program CSR, input dan proses. Yang pertama ada evaluasi input. Jadi fungsinya yaitu menilai kesiapan sumber daya atau anggaran SDM material di awal program untuk memastikan kelayakan dan mencegah inefisiensi.
Nah, adapun metodenya yaitu analisis anggaran dan investasi aset. Nah, yang kedua itu ada evaluasi proses. Jadi fungsinya itu memantau pelaksanaan secara real time, fokus pada kepatuhan, efisiensi sumber daya, dan kualitas layanan untuk menjamin transparansi. Adapun metodenya yaitu dengan progress report dan observasi lapangan memungkinkan penyesuaian cepat atau mid course correction. Selanjutnya, evaluasi output, analisis hasil langsung dan kuantifikasi luaran program dibagi menjadi dua. Yang pertama, dimensi parameter evaluasi output dibagi menjadi 4. Yang pertama, volume dan skala layanan atau produk. Yang kedua, jangkauan penerima manfaat. Yang ketiga, ketepatan waktu output. Yang keempat, kualitas output. Yang kedua, peran strategis evaluasi output. Peran evaluasi output itu penting karena menunjukkan bukti awal bahwa sumber daya yang telah digunakan dengan efektif untuk menghasilkan hasil nyata. Selanjutnya, evaluasi outcome, analisis perubahan jangka menengah dan efektivitas program dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dimensi dan parameter evaluasi outcome dibagi menjadi 4. Yang pertama perubahan pengetahuan dan keterampilan, yang kedua perubahan sikap dan perilaku, yang ketiga perubahan kondisi sosial ekonomi awal, yang keempat berkelanjutan outcome awal. Poin kedua, peran kasual evaluasi outcome. Peran evaluasi outcome sangatlah penting karena menilai apakah program benar-benar menghasilkan perubahan nyata di komunitas, bukan hanya menghasilkan output. Evaluasi dampak atau impact, analisis perubahan jangka panjang dan nilai bersama. Yang pertama, dimensi dan parameter evaluasi dampak dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, dampak sosioekonomi makro. Yang kedua, dampak lingkungan jangka panjang. Yang ketiga, bukti kausalitas. Yang keempat, keberlanjutan sistemik. Poin kedua, analisis nilai bersama. Evaluasi dampak dalam CSR kini mencakup analisis SROI yang menghitung nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam bentuk rasio finansial untuk menunjukkan seberapa besar nilai yang dihasilkan dari setiap dana yang diinvestasikan. Selanjutnya itu studi kasus. PT PLN Indonesia Power atau PLN IP merupakan anak perusahaan PT PLN Persero yang berfokus pada pengelolaan berbagai jenis pembangkit listrik, termasuk energi baru terbarukan. Salah satu unit operasional pentingnya adalah PLTP Gunung Salak, pembangkit tenaga panas bumi, yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Bogor, Jawa Barat. Unit ini memanfaatkan potensi panas bumi sebagai sumber energi bersih untuk mendukung pasokan listrik Jawa sampai Bali, dan menjadi salah satu aset strategis perusahaan dalam mendorong transisi energi berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada pengukuran dampak sosial dan ekonomi program CSR. Yang pertama, dampak sosial. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa program biodigester memberikan peningkatan kapasitas petani dalam penerapan teknologi pertanian modern dan ramah lingkungan. Yang kedua, dampak ekonomi masyarakat. Secara ekonomi, program biodigester menurunkan biaya produksi pertanian melalui pengurangan pemberian pupuk kimia dan bahan bakar. Yang ketiga, dampak ekonomi bagi perusahaan. Bagi PT PLN IP Salak, dampak ekonomi terutama berhubungan dengan penurunan potensi risiko sosial yang dapat mengganggu aktivitas operasional pembangkit. Selanjutnya, ada indikator keberhasilan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama indikator sosial, yang kedua indikator ekonomi, dan yang ketiga indikator dampak pada perusahaan. Selanjutnya yaitu ada metode evaluasi program CSR. Evaluasi program ini menggunakan pendekatan social return on investment atau SROI yang mengukur nilai manfaat sosial dan ekonomi dibandingkan dengan total biaya program. Langkah-langkah evaluasi SROI sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Yang kedua, pemetaan teori of change atau TOC. Yang ketiga, pengumpulan data lapangan. Yang keempat, evaluasi dampak. Yang kelima, analisis faktor penyesuaian. Yang keenam, perhitungan rasio SROI. Selanjutnya yaitu ada analisis keterkaitan kasus. Program CSR PT PLN IP Salak menunjukkan keterkaitan jelas antara desain, implementasi, dan dampaknya melalui TOC. Perubahan dari output hingga impact dapat dijelaskan secara sistematis, sementara SROI memberikan nilai kuantitatif yang memperkuat bukti manfaat program. Kasus ini menunjukkan bahwa CSR dapat menjadi investasi strategis yang tidak hanya menciptakan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat keberlanjutan operasional dan citra perusahaan. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menegaskan bahwa program CSR bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tapi juga strategi penting untuk keberlanjutan perusahaan. Evaluasi dampak sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa CSR mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, produktivitas, pendapatan, serta efisien biaya, sekaligus memperkuat hubungan sosial. Studi kasus PT PLN IP Salak memperlihatkan bahwa penggunaan TOC dan SROI mampu menggambarkan alur perubahan secara jelas dari input hingga dampak, di mana program biodigester terbukti memberi manfaat besar bagi petani dan meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan SROI 2.38/1, program ini terbukti efektif dan menghasilkan nilai sosial dan ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.